Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Neni Pulung. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi, selamat jumpa dalam siaran Bina Keluarga Kristen. Sebelum kita membaca dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, kami kembalikan ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan atas kasih dan pertolongan-Mu. Pemeliharaanmu yang senantiasa dan selalu kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Bahwa di sepanjang hidup ini Tuhan senantiasa menuntun memberkati langkah kehidupan kami. Nyata lagi Tuhan boleh membangunkan kami di pagi hari ini menikmati kasih karunia dan damai sejahtera. Bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tetapi semua karena kasih dan pemberian Tuhan yang sungguh luar biasa, yang senantiasa kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Tibalah saatnya ya Tuhan, kami mau hendak membaca dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Dari Matius 26 pada ayat yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Biarlah ya Tuhan, kami boleh senantiasa memperlakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu sungguh siap sedia untuk membaca dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami datang kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang hendak kita mau baca dan akan renungkan dalam siaran Bina Keluarga Kristen di pagi yang indah ini, yang terambil dari Matius 26 pada ayatnya ke-43 sampai dengan ayat yang ke-44. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sampai sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan buat kita di dalam siaran Bina Keluarga Kristen di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, memberlakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam sepanjang kehidupan kita masing-masing. Amin. Pendengar Bina Keluarga Kristen yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita yang baru saja kita baca bersama-sama, yang terambil dari Matius 26 pada ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya mengambil sebuah tema buat kita di pagi hari ini. Tetap berdoa walau hati bersedih. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita dihadapkan pada keputusan-keputusan yang sulit, tantangan yang begitu berat, dan situasi yang penuh tekanan. Melihat kesulitan ini, banyak orang beranggapan bahwa kekuatan dan keberanian adalah kunci untuk melewati semua rintangan tersebut. Namun ketika kita menelusuri Alkitab, kita menemukan bahwa terkadang kerentanan, ketundukan, dan doa adalah jalan keluar yang lebih kuat. Dalam Matius 26 pada ayat yang ke-43 dan 44, kita dihadapkan pada momen yang sangat merasa merisaukan Kristus. Disinilah kita diajak untuk merenungkan apa arti sebenarnya dari penyerahan, ketakutan, keteguhan iman di tengah pergumulan hidup. Dalam perenungan kita di saat ini, saya akan mencoba membagi dalam 3 bahagian. Yang pertama,
berdoa dengan jujur, menyerahkan kehendak kita. Saat kita membaca bagian Alkitab ini, kita melihat gambaran Yesus yang bergumul dengan ketakutannya sendiri. Dia mengalami perasaan duka yang sangat mendalam, hingga ia merasakannya seperti akan mati. Ini adalah sangat manusiawi. Dari Sang Juru Selamat, dia tahu bahwa penderitaan yang akan dihadapi tidak hanya berupa siksaan fisik, tetapi juga beban spiritual yang sangat berat memikul dosa seluruh umat manusia. Namun apa yang bisa kita pelajari dari cara Yesus menghadapi situasi ini? Pertama, kita melihat bahwa meskipun dia adalah anak Allah, Yesus tetap menunjukkan kerentanannya. Dia tidak menyembunyikan rasa takut dan kesedihannya, melainkan mengungkapkannya dalam doa yang sangat mendalam. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada salah dan dengan merasakan emosi-emosi tersebut, bahkan para pemimpin rohani sekalipun. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dan tunduk pada kehendaknya. Di tengah kesedihannya, Yesus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia berpaling kepada Sang Bapa dalam doa. Dia tidak mencari siapapun, dia hanya mencari Bapanya. Di dalam saat-saat seperti ini, dalam doa, dia meminta agar cawan penderitaan ini bisa diambil daripadanya. Tetapi pada akhirnya, dia menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu. Ini merupakan contoh yang sungguh luar biasa dari ketundukan dan kesedihan. Ini adalah tantangan bagi kita dalam situasi-situasi yang begitu sulit. Bagaimana kita merespon? Apakah kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri atau justru mencari kehendak Tuhan? Seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang membuat kita bingung. Kita ingin melakukan apa yang kita anggap benar, tetapi kita juga harus merenungkan apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika Yesus berdoa, dia memperlihatkan kepada kita pentingnya mencari Tuhan. Yang ketiga, menghadapi tidur nyenyak. Yesus kembali kepada murid-muridnya, ia menemukan mereka berdoa. Mereka tidak mampu menjaga waktu-waktu penting bersamanya. Pergumulan yang berat yang Kristus hadapi ini harus dia hadapi sendiri. Tidak ada orang-orang di sekeliling dia yang mengerti. Para murid utama yang diberikan kepercayaan, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tertidur dan membiarkan dia menghadapi semuanya sendiri. Keluarga Kristen yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, jemaat GKI Ebenezer yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah yang sebenarnya Yesus harapkan dari mereka? Yesus membawa mereka untuk berjaga-jaga dengan dia di dalam doa. Tetapi mereka tidak mengerti, mereka begitu lelah dan akhirnya tertidur karena mereka pikir malam ini adalah malam yang sama dengan malam-malam lainnya. Tetapi andai kata mereka tahu bahwa malam ini adalah malam Yesus akan ditangkap dan diserahkan untuk disalibkan, maka tentu mereka akan berdoa dan berjaga-jaga sesuai dengan keinginan Yesus. Maka tentu mereka akan senantiasa sadar bahwa betapa berbahayanya hidup tanpa topangan Tuhan. Maka kita tidak akan berjaga-jaga di dalam doa. Kita akan berusaha
sendiri, berjuang sendiri, bergerak sendiri, melakukan semua dan bergantung pada tangan sendiri. Banyak dari kita berjalan dalam kekuatan kita sendiri, tetapi kita lupa untuk kita hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang akan menjadi refleksi kita dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025 adalah di saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, apa yang kita lakukan saat ketakutan dan kekhawatiran akan datang. Apakah kita lari dari Tuhan atau malah dekat dengannya melalui doa dan permohonan kita kepadanya? Adakah saat-saat ketika kita merasa takut dan memilih untuk tidur daripada kita berjaga-jaga? Di sini kita bisa belajar dari Yesus bahwa meskipun mengalami kesakitan yang sangat mendalam, dia tidak pernah menjauh dari komunikasi dengan sang Bapanya, tetapi sebaliknya dia malah mendekat dengan Bapanya. Pesan dari Matius 26 pada ayatnya yang ke-43 dan ke-44 yang sangat relevan dalam kehidupan kita di saat ini. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, ketegangan, dan tantangan, Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan ketika beban terasa berat, kita diajak untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita dengan sendirinya, tetapi kita diajak untuk kita senantiasa berserah kepadanya. Menjadi sangat penting buat kita di dalam kehidupan kita, bahwa kita senantiasa berjaga-jaga satu sama dengan yang lain, saling mendukung saudara seiman kita, dan kita senantiasa berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena berdoa itu adalah merupakan komunikasi kita bersama dengan Tuhan. Apabila di dalam seluruh kehidupan kita mengalami pergumulan yang begitu berat, pergumulan yang begitu susah, jangan kita jauh dari Tuhan, tetapi mari kita senantiasa membangun komunikasi yang indah bersama dengan Tuhan. Kita senantiasa berjaga-jaga di dalam seluruh kehidupan kita. Kita senantiasa kuat di dalam doa, agar Tuhan senantiasa memampukan kita di dalam kehidupan ini, di hari lepas hari. Apapun yang senantiasa kita lakukan dan kita kerjakan, kita tidak percaya bahwa kita tidak sendiri, tetapi Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati langkah kehidupan kita di hari lepas hari. Demikianlah perenungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan penebus dosa-dosa kami. Kembali lagi ya Tuhan, kami menghampiri tahta kemuliaan-Mu yang kudus. Kami datang mengucap syukur, berterima kasih atas kasih dan pertolongan-Mu, sehingga di pagi yang indah ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, walaupun kami menghadapi banyak rintangan, tantangan, pergumulan hidup, biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan, biarlah kami senantiasa membangun komunikasi yang indah bersama dengan Tuhan, biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Allah Bapa di dalam sorga, janganlah Tuhan meninggalkan kami. Janganlah Engkau membiarkan kami, tetapi biarlah Engkau senantiasa memberkati kami dengan cara-Mu sendiri, agar kami boleh hidup berkenan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Bapa di dalam sorga, di pagi yang indah ini, hamba serahkan kami dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Kami sebagai pendengar Bina Keluarga Kristen, Jemaat GKI Ebenezer, biarlah Tuhan Engkau senantiasa peliharakan kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam melakukan berbagai macam tugas dan tanggung jawab kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami, tetapi Engkau senantiasa menuntun kami, memberkati kami
dengan caramu sendiri, agar apapun yang senantiasa kami lakukan, kami kerjakan, bahwa semua yang terbaik Engkau nyatakan kepada kami, dan itu juga yang kami kembalikan ungkapan syukur kami, hormat kami kepadamu di pagi yang indah ini. Bapa di dalam sorga, kami mendoakan kami dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Seluruhnya kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Seluruh program-program yang akan kami hadapi maupun yang akan kami jalani ke depan, kami percaya biarlah seluruh program-program yang akan dicanangkan maupun yang sementara dilakukan, biarlah semuanya boleh terjadi dengan segala baik, seturut dengan kasih dan pertolongan Tuhan sendiri. Kami juga mendoakan kami sebagai hamba-Mu dalam jemaat GKI Ebenezer, ya Tuhan, penatua dan samas maupun sebagai pendeta Tuhan, di pagi hari ini hamba bawa dan hamba serahkan seluruh kehidupannya kami kepadamu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Apapun tugas profesi kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati agar kami sekalian senantiasa memperoleh yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan itu yang kami kembalikan ungkapan syukur kami kepadamu, ya Tuhan. Di sepanjang hidup ini Tuhan tidak membiarkan kami, tetapi Tuhan senantiasa memberkati kami dengan cara Tuhan sendiri. Sampai dengan di pagi yang hari ini, kami masih ada lagi menikmati kasih karunia dan damai sejahtera. Semua karena kasih dan pertolongan Tuhan sendiri. Bapa di dalam sorga, kami juga mendoakan para orang-orang tua kami, orang-orang tua dalam lansia, dalam keadaan sakit, ya Tuhan. Biarlah juga Engkau boleh hadir di dalam seluruh kehidupan mereka. Apapun yang mereka hadapi, pergumulan-pergumulan hidup, tantangan kehidupan, biarlah Tuhan Engkau boleh hadir di dalam sepanjang kehidupan mereka, dan apapun yang mereka senantiasa lakukan, baik dalam sukacita maupun dalam berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan mereka, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati langkah kehidupan kami, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, seluruh apapun yang akan kami kerjakan di pagi hari ini, kami percaya sungguh kepadamu bahwa Engkau senantiasa akan menuntun dan memberkati langkah kehidupan kami. Oleh sebab itu, Allah Bapa dalam sorga, biarlah Engkau senantiasa peliharakan kami, Engkau senantiasa kasihani kami, agar kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini, ya Tuhan, kami senantiasa serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami percaya bahwa otoritas Tuhan yang boleh terjadi, yang boleh berkuasa atas seluruh kehidupan kami di pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, banyak hal yang kami minta kepadamu, tetapi Tuhan, kami ini adalah manusia lemah. Manusia yang senantiasa berlumur dengan dosa lewat tutur kata, sikap, perbuatan, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Allah Bapa di dalam sorga, ampunilah seluruh salah dan pelanggaran dosa-dosa kami. Lalu Tuhan, Engkau sendengkanlah telinga pengasihan-Mu dan dengarkanlah doa kami. Karena doa ini kami naikkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di dalam sorga. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.